Halo, Afif di sini. Hari ini saya akan coba buat sebuah exhaust fan yang akan saya taruh di mobil saya. Nah, benda ini saya buat karena ketika saya dalam perjalanan camping tidur di dalam mobil itu sangat terasa panas di dalam mobil. Eh, apa namanya? Terasa istilahnya dalam bahasa Jawa itu sumuk kata orang. Terasa gerah karena posisi tidur di dalam mobil, jendela tertutup, semuanya tertutup. Jadi sirkulasi udara kurang baik. Jadi saat kondisi tidur terasa sangat berkeringat, gerah, panas yang harus menurunkan jendela. Masalahnya ketika jendela diturunkan itu banyak serangga yang akan masuk. Kemudian dalam posisi tertidur, misalkan ada hari hujan, tiba-tiba hujan turun, gerimis ataupun hujan deras, itu sudah pasti airnya masuk ke dalam. Nah, setelah mencari ide, mencari inspirasi, lihat beberapa rekomendasi dari kawan-kawan, maka saya punya ide untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah yang sudah saya punya sebelumnya, dialih fungsikan benda-benda tersebut. Salah satu yang saya punya adalah ini sebuah kipas mobil yang seperti ini. Saya pakai di dalam mobil cukup membantu ketika siang hari ya, tapi karena hidupnya hanya di dalam mobil, jadi dia kurang baik untuk sirkulasi udaranya yang ada di dalam mobil itu, masih juga terasa panas. Nah, jadi saya akan rubah kipas ini menjadi sebuah exhaust fan dengan memanfaatkan barang ini. Di sini ada triplek 12 mm yang saya akan gunakan sebagai dinding yang akan saya posisikan exhaust fan-nya itu di jendela mobil. Nah, saya akan coba buat barang itu sore ini, nanti bisa digunakan di mobil, dan saya akan uji coba barang tersebut. Untuk ukuran pemotongan triplek 12 mm adalah panjang 69 cm dan lebarnya 20 cm, menyesuaikan dengan bentuk jendela dan kipas. Untuk memotong triplek 12 mm ini saya sengaja menggunakan gerinda dengan mata potong besi, walaupun hasilnya sedikit menghitam seperti mutung, karena sudah beberapa kali saya coba menggunakan gergaji besi atau jigsaw ataupun dengan gergaji manual tangan, itu hasilnya kurang bagus. Terutama menggunakan jigsaw itu hasilnya tidak akan lurus seperti menggunakan gerinda. Kalau menggunakan gergaji tangan terlalu lama untuk memotongnya. Saya gunakan mata gerinda potong ini sebagai mal karena mata gerinda potong ini ukurannya sesuai dengan kipas yang ada.
Untuk jalur pada kontrol boxnya ini, di sini ada kabel merah sebagai input dari positif. Ini kabel merah ini terus ke sini. Nah, dia masuk ke salah satu kaki relay yang ini dan yang ini. Nah, kaki relay itu fungsinya sebagai input jalur positif api besar. Kemudian ada lagi kabel merah yang dari sini menuju ke switch, dia masuk ke kaki tengah switch ini. Nah, sistem kerjanya itu sistem kerja relay pada power window. Nah, jadi ketika switch di on kan ke salah satu sisi, maka akan ada aliran arus, misalkan dari sini masuk yang mengaktifkan relay, maka relay akan menggerakkan switchnya ke sini. Nah, jika terjadi seperti ini, maka arus positif yang dari kabel ini langsung mengarah ke sini, kemudian keluar menuju kabel yang warna hitam. Nah, jika sebaliknya, jika switchnya diputar ke arah sini, maka relay yang sebelahnya lagi yang akan mengeluarkan arus positif. Ini akan terhubung ke sini, kemudian keluar masuk ke sini, kemudian keluar ke kabel biru. Nah, kabel biru menjadi positif, kabel hitam menjadi negatif. Sedangkan yang tadi, jika relay arusnya masuk ke sini, positifnya masuk ke kabel hitam, maka kabel biru menjadi negatif semua. Nah, itu makanya dinamonya bisa berputar bolak-balik. Sistem kerjanya seperti itu. Prinsip ini juga diterapkan pada power window. Jadi untuk exhaust fan-nya sudah selesai. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kipas, ini out dari kipas dari controller ini. Nah, controller ini untuk hidup matikan atau forward reverse-nya. Jadi kipasnya ini bisa bolak-balik, bisa hembus keluar, bisa masuk ke dalam. Kemudian ini untuk speed, masih berfungsi speednya, speed 1, speed 2. Kemudian di sini saya taruh lampu. Ada lampu biru dan lampu kuning yang menandakan kipasnya bekerja. Kemudian ini untuk kabel inputnya di sini. Ini kabel inputnya terus ke bawah langsung ke baterai LiPo 4 yang di bawah sana. Ini di dalam mobil sekarang cukup panas terasa ya, karena dari tadi saya pengen uji coba, jadi jendelanya saya tutup total. Ini baru saya buka pintu mobil untuk pemasangan ini tadi. Sebentar lagi juga akan saya tutup dan saya akan hidupkan. Saya mau ukur dengan termometer, tapi ini termometer yang di sini saya tidak tahu ini valid atau tidak, karena ini termometernya
sensornya hanya yang kecil ini. Nah, itu sensornya yang kecil ini. Saya tidak tahu ini sensornya akurat atau tidak, karena kalau ini ditaruh di benda-benda yang panas seperti air atau besi yang panas, dia akan langsung ukur. Tapi kalau untuk suhu ruangan kayaknya nggak tepat ini. Jadi saya tidak bisa ambil acuan. Paling yang bisa saya sampaikan di sini apa yang saya rasa saja. Kalau mau diukur melalui suhu, termometernya tidak ada sekarang. Itu. Saya akan coba hidupkan, tutup, kemudian hidupkan blowernya. Saat ini untuk exhaustnya sudah lagi hidup ya. Nah, posisi sekarang ini dia lagi menghisap keluar. Ini bisa dilihat dia terhisap keluar seperti itu. Ini saya buat bisa forward reverse atau bisa bolak-balik. Jadi dia bisa hisap buang keluar ataupun dia bisa hembus ke dalam. Nah, untuk indikatornya ini yang berwarna kuning, exhaust fan ini bekerja. Kemudian warna kuning menandakan bahwa dia posisi sekarang lagi membuang keluar, lagi menghisap dari dalam kemudian membuang keluar. Nah, di sebelah sini juga ada lampu yang berwarna biru, itu menandakan exhaust fan-nya bekerja. Kemudian kerjanya yaitu menghembuskan udara dari luar ke dalam, jadi menghembus seperti ini. Nah, posisi sekarang dia lagi menghisap, itu bisa dilihat di sini dia menghisap ya. Nah, kalau saya pencet tombol ini, di tengah-tengah posisinya mati, kemudian yang dua, lampu birunya hidup, dia menghembus ke dalam. Jadi sengaja dibuat bolak-balik supaya bisa digunakan sesuai kebutuhan. Suatu mobil dalam keadaan panas, di dalamnya panas, dibuang dulu udara panasnya keluar, dihisap, dibuang keluar. Kemudian setelah sedikit sejuk, udara panasnya sudah terbuang, tinggal dibalikan lagi untuk menghembuskan udara segarnya ke dalam. Jadi mobil akan terasa lebih sejuk. Sayangnya saya tidak punya termometer suhu ruangan. Nah, jadi saya tidak bisa ukur suhu ruangannya sekarang berada di berapa derajat. Kemudian setelah dilakukan pembuangan udara panas melalui exhaust fan ini, suhunya menjadi berapa pada saat siang hari ya, tentunya waktu mencobanya itu. Saya tidak punya itu. Nah, demikian proses pembuatan exhaust fan untuk camper van mobil Panther saya. Jika teman-teman terinspirasi, silakan dicoba buat sendiri. Untuk modal sendiri juga cukup murah. Saya akan tampilkan nanti barang-barang yang digunakan, list peralatan yang digunakan apa saja. Saya juga akan berikan link-linknya nanti saya taruh di deskripsi untuk link pembelian benda-benda yang saya gunakan di sini ya. Benda-benda yang di sini saya gunakan itu kebanyakan saya beli online. Di toko offline di kota saya juga ada, tapi ada perbandingan harga yang cukup lumayan jauh kalau untuk harga. Demikian, terima kasih sudah menonton video saya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda tekan tombol like. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika Anda merasa ini bermanfaat, Anda boleh share ke teman-teman Anda secara bebas. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya Anda bisa melihat video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.